Di awal cerita, Ketua Ji dari Ojung Group sedang menghadapi masalah hukum di mana dalam sidang banding ia akan dipenjara selama 3 tahun karena kasus penggelapan dana taktis. 마지노선으로 통한 사실상 면죄부에 해당. 총수위가 19명 중 18명은 Di tempat lain, seorang pengacara bernama Lee Han-shin sedang siap-siap akan pergi ke kantor dengan membawa payung. Di pengadilan Seoul, sidang telah selesai. Ketua Ji dikawal pengacara saat akan keluar gedung. Sementara di luar gedung, 2 kubu demonstran menuntut Ketua Ji dibebaskan. Dan kubu lainnya meminta hukuman berat dijatuhkan. Selain itu, para reporter juga menunggu untuk mewawancarai ketua. Saat Ketua Ji memberikan keterangan, tiba-tiba ada demonstran yang melemparkan telur. Awalnya hanya terkejut. Beberapa saat kemudian, puluhan butir telur melayang menuju muka Ketua Ji. Untunglah seseorang di dekatnya membuka payung untuk menyelamatkan Ketua Ji dari lemparan telur, yang ternyata ia pengacara Lee Han-shin. Gara-gara telur itu, pengacara Seo dan Pak Son jadi mengenal pengacara Lee. Beralih ke penjara Jungbu, hanya Ketua Ji yang mendapat perlakuan istimewa. Ia mendapat perawatan wajah. Agar berita baik tentangnya cepat didapat, ketua meminta kepala seksi bae untuk memberikan informasi untuknya. 좋은 소식 가져온 거 아니고 졸업은 작년에 했는데 오정그룹 공채 때 원서 너 뭐라고 해? Dengan timbal balik anaknya dapat bekerja di kantornya. Tak hanya perawatan wajah, Ketua Ji mendapat fasilitas ruangan khusus sebagai kantornya. Ia tetap dapat bekerja layaknya orang bebas. Duh, enak betul. Semua tentu duit yang bicara. 상속녀. 지내라니까 왜 없이 무슨 영화를 찍겠다고. Pengacara Seo tak berhasil mendapatkan Leo untuk dibawanya ke lapas. Lalu Lee disuruh mendapatkan Leo yang ternyata seekor anjing. Masalahnya anjing itu kesayangan mantan istrinya bernama Wonmi. Yang kini jadi artis film. Ia harus mencari cara untuk mengambil anjing itu dengan melihat postingan Wonmi di medsos. Pengacara Lee mulai mendekati Wonmi yang sedang jalan-jalan dengan anjingnya. 사진보다 실물이 훨씬 예쁘네요. 너 레오 맞지? 우리 레오 어떻게 아세요? Wonmi jadi muak setelah mendengar nama mantan suaminya. Ia juga tahu jika Lee adalah pengacara baru ketua. Wonmi tak akan memberikan anjing kesayangannya. Dengan kesal, Wonmi meminta Lee untuk menyampaikan ocehannya agar ketua mimpi aja loh untuk mendapatkan si Leo. Bukannya menjauh setelah diperingatkan, Lee tetap ngeyel untuk mendekati Leo. Ia memberitahukan jika Ketua Ji akan mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak asuh anjing. Haduh, pengen 소송을 준비 중에 있습니다. 제837점 권리입니다. Lee akan dapat mengambil Leo secara paksa dari tangan Wonmi. Terpengaruh dengan ancaman Lee, Wonmi bersedia ikut ke kantornya untuk mencari jalan tengah. Lee menawarkan separuh hari Leo akan bersama ketua, lalu dikembalikan sore harinya. 우리 회장님의 이산가족 상봉에 협조하실지. 싫은데요. Tapi saran ini ditolak Wonmi. Lee memiliki kartu truf jika Wonmi sedang memiliki masalah pembayaran dengan agensinya. Lee berjanji akan mengurusnya, dengan timbal balik ia dapat memberikan Leo untuk ketua. Di bagian lain, seorang pria bernama Jung Hak sedang dikejar 2 polisi. Ia sempat membuat kekisruhan di jalan, hingga anak sekolah menekel kakinya dan membuatnya terjatuh. Seoyun, jago pencaksilat, langsung saja menampolnya. Kembali ke lapas, pengacara Lee memberikan kejutan pada ketua dengan membawa Leo ke hadapannya. Ulah Lee membuat kesal para pengacara Ketua Ji. Tapi mereka terkejut melihat ketua sedang memeluk Leo. Dengan bahasa lain, Leo berhasil didapatkannya. 변호사도 이 정도네. 근데 서면 나는 계속 제가 접촉하고 있습니다.
그래서 병원까지 세팅했다며. Ketua senang dengan kecerdasan Lee daripada tim kuasa hukumnya pimpinan Seo. Pembebasan bersyarat ketua hingga kini belum berhasil dilakukan pengacara Seo. Kini pengacara Lee berusaha mengambil alih urusannya. Dengan syarat ia harus menjadi juri pembebasan bersyarat untuknya. Pengacara Lee memberitahukan pengacara Seo jika waktunya hanya 3 hari untuk dapat menyelesaikan masalah pembebasan bersyarat ketua. 사다게임만 좀 최신도 좀 지키고. 어떻게 보면 서비스 직종입니다. 불육과장님 마음 못 돌리면 Lalu ia memandangi rumah Pak Pak untuk melakukan pendekatan dengan istri dan anaknya lebih dulu. 이한심만도 못한 건 사실이잖아 지금. 능력 없어갖고 좀 말씀을 좀 지나치시다고 생각 안 해요? Di tempat lain, Pak Son memberitahukan Seo jika pengacara Lee dulunya bekerja sebagai penjaga lapas. Tentu akan lebih mudah untuk mendekati kepala Pak. Saat mereka bertemu, Pak Pak mengajaknya ke resto. Ia sudah tahu maksud kedatangannya. 소문이 자자하시던데요. 늘어서 난리라던데. Karena pernah melihat Lee bersama ketua, Pak Pak tak mau memberikan pembebasan bersyarat pada ketua karena waktu persyaratan untuk diberikannya masih lama. 지동면 회장은 집행유예 채우려면 아직 멀었. 알면 그냥 돌아가라. Di rumahnya, Pak Pak teringat dengan tawaran ketua Ji agar anaknya dioperasi di rumah sakit miliknya gratis dan uang cash darinya. Pak belum memberikan jawaban karena ia tak mau membebaskan ketua lebih cepat. Kedatangan Lee memberikan minuman kesehatan benar-benar minuman, bukannya uang suap untuk Pak. Ia tak berusaha merendahkan mantan atasannya. 최악으로 변하진 않았네. Di zaman sudah modern, masih saja memberikan foto cetak. Pak Son memberikan foto pertemuan Pak dan Lee pada pengacara Seo. Di mata Pak Son, Seo adalah pengacara lemot yang tak bisa memahami situasi. Padahal Pak Pak memiliki anak yang dapat dimanfaatkan olehnya. 나야 할 일이 생겼어. Lalu Pak Son menyuruh seseorang untuk membuat kejutan pada keluarga Pak. 씨는 못 속인다고 하는 짓이 Di toilet, Seo ngoceh-ngoceh karena perintah Pak Son untuk mengganggu anak Pak Pak. Rupanya ocehannya didengar oleh Pak Hwang yang sedang berada di tempat yang sama. Dan Hwang melaporkannya pada Lee. 서동훈 팀장 만났는데 Di bagian lain, Haesung dijemput ibunya dari sekolah. Lalu seseorang bersepeda motor menguntitnya. Di suatu tempat, si pengendara motor beraksi untuk menakut-nakuti Haesung yang sedang berdiri di pinggir jalan. Di saat yang bersamaan, Lee dapat menjatuhkan si pengendara motor. Sayang ia tak berhasil membuka helmnya karena keburu kabur. Haesung yang terkejut karena ketakutan lalu pingsan. Lee membantunya melakukan CPR karena jantungnya berhenti. Mobil ambulan datang dan segera membawa Haesung. Pak segera pergi menjenguk anaknya yang dibawa ke rumah sakit Ojung. Pak berterima kasih karena anaknya telah ditolong Lee. 와이프한테 들었다. 진짜 고맙긴 한데 Tapi untuk urusan pekerjaan, ia tak dapat membantunya. Pak memang orang yang patuh mengikuti aturan. Ia bahkan keras kepala. Lee memberitahukan jika aksi pria tadi tampaknya memang sudah direncanakan. Kini Pak terpojok karena kondisi putranya yang harus segera dioperasi. Lee meminta Pak untuk menyelamatkan anaknya lebih dulu. Ia meminta Pak percaya padanya. Mendengar saran Lee, Haesung dioperasi karena penyakitnya. 나 한 번만 믿어보세요. Di lapas, Pak Bae senang karena Ketua Ji masuk dalam daftar tahanan bebas bersyarat. Dengan bahagia, Bae mengabarkan berita baik pada ketua. Kedatangan Lee menemui ketua yang sedang happy, masih penasaran mengapa Lee tak mau dibayar dengan uang, tapi malah memilih jadi juri pembebasan bersyarat. 가석방 심사관으로 위촉될 거야. 감사합니다, 회장님. 나 정말 궁금해서 그러는데. Atas bantuan Ketua Ji, pengacara Lee akhirnya diangkat sebagai juri pembebasan bersyarat oleh Kementerian Kehakiman. 2 tahun lalu di penjara Sangbu, petugas Seon marah karena Myeong-sop yang juga anak Ketua Ji akan dibebaskan bersyarat padahal belum saatnya. Seon menolak untuk menyetujui proposalnya. 괜찮으시겠습니까? Saat itu Lee mengingatkan padanya tentu akan ada masalah. Namun Seon tak menggubrisnya.
Beberapa saat kemudian, polisi menangkapnya. Tentu tak lepas dari peran Ketua Ji. Sementara Myung-sop dibebaskan dengan suara bulat. Di penjara Jaeksong, di sanalah Seon dijebloskan. Juri pembebasan bersyarat adalah hakim bagi narapidana. Itu sebabnya mengapa Lee meminta jabatan penting buat narapidana menjelang akan dibebaskannya Ketua Ji. Ketua marah mendapat berita jika Jung Hak ditangkap polisi. Seharusnya ia sudah meninggalkan Korea. 최정학이 Dalam kegelisahan, Park merasa bersalah karena telah membebaskan ketua walau belum waktunya. Tapi itu rupanya alasan Lee ingin menjadi juri pembebasan bersyarat bagi narapidana. Ia akan menghalangi pembebasan bersyarat Ketua Ji. Setelah diangkat jadi juri, pihak kejaksaan memberikan berkas-berkas narapidana yang akan mendapat pembebasan bersyarat untuk dievaluasi kembali. Lee menemukan nama Letnan Soyun, petugas yang menyetujui bebas bersyarat ketua karena sudah 64% masa tahanan. Di bagian lain, Soyun menginterogasi Jung Hak yang bekerja sebagai manajer di bar malam. Pengacara Seo datang ke kantor polisi untuk membebaskan Jung Hak. Ia marah karena polisi menangkap tanpa memiliki bukti. 마약 복용 및 유통 혐의입니다. 이렇게 앉아서 얘기를 해야 되는 거 아니에요? 무죄 추정의 원칙! Apalagi proses penangkapannya dengan kekerasan. Singkat cerita, Jung Hak dibebaskan. Tapi Seo ingin tahu apa hubungan Jung Hak dengan ketua. Karena ia tak mengenalnya. Kedatangan Lee ke kantor polisi pas banget di saat Seo akan meninggalkan kantor polisi. 이렇게 얘기했는데 어디 내려와. 범죄자 취급하고 있어. 알았어, 빨리 따라와. Setelah Lee bertemu Soyun, awalnya Soyun tak mau memberikan berkas kasus ketua. Ia harus membawa surat permohonan resmi. 회장 조사하신 사건 기록을 좀 연락 원하시면 변호사님답게 제가 그동안 Sementara Jung Hak kabur setelah mengetahui Seo memberitahukan akan membawanya ke bandara untuk pergi dari Korea. 너 자꾸 반말하는 Berita ini membuat Pak Son marah karena Jung Hak tanggung jawabnya. 이딴 기사 안 나오도록 이 정도는 할 수 있지. 예. 단돌이 쳐놔야 해. Sebelum benar-benar disetujui pembebasan bersyaratnya, ketua menyuruh Son untuk melobi semua juri yang akan menyetujui permohonannya. 갑자기 또 뭔 영화입니까? Untuk membatalkan pembebasan ketua, Lee menonton film baru yang diperankan Won Mi. Lalu ia menemuinya dan mengungkapkan jika ia orang yang telah berkomentar jahat di medsosnya. 악플을 썼습니다. 관련 기사에 악플을 썼습니다. Lee berharap jika Won Mi mau menuntutnya. Walau tak yakin, Won Mi mengikuti arahan Lee untuk melaporkan pencemaran nama baik ke polisi. 자, 그럼 굳이 꼭 해야 이게 워낙 많아서 Dalam keterangannya, Lee mengaku jika orang yang menulis komentar jahat adalah Ketua Ji dengan menggunakan akun miliknya. Lee meminta polisi untuk menginvestigasi ketua. 제 휴대폰 회장입니다. Kedatangan Ketua Ji ke pengadilan membuat pendemo yang pro dan kontra saling teriak. Soyun memiliki adik yang sangat dicintainya, namun tewas setelah adiknya datang ke diskotik untuk merayakan kesuksesannya karena diterima di universitas. 뭔 소리야? Sayang seseorang telah mengerjainya. 죽여버릴게. Dengan yakin ketua menghadiri sidang pembebasannya karena bawahannya telah melobi semua juri. Dalam persidangan tertutup, 3 juri memberikan persetujuan Ketua Ji dibebaskan. Tapi 2 juri lainnya menolak termasuk Lee. Keputusan Lee mengejutkan dirinya. Ia tak menyangka Lee akan berkhianat. 부탁하겠습니다. 뭐라고? Soyun setuju untuk menjebak ketua agar ia tetap ditahan. Ia berdalih jika Ketua Ji sedang menghadapi kasus pencemaran nama baik yang sudah diajukan mantan istrinya. 또 다른 사건으로 고소돼요. 저는 최원미 배우의 Untuk membantah ketua, Lee memperdengarkan rekaman percakapan di mana ketua marah mengetahui mantan istrinya jadi artis film. 인연은 죽은 듯이 지내라니까. 감히 내 허락도 없이 무슨 대화를... Soyun datang ke sidang untuk menjadi saksi Ketua Ji.
Ia dendam karena Myung-sok, anak ketua Ji, orang yang harus bertanggung jawab dengan kematian adiknya. 이번 사건 담당 수사관인 안서영 경위입니다. 나를 위해 증거 인멸은 물론이고 Kehadirannya memberatkan ketua Ji agar tak disetujui pembebasan bersyaratnya. 심사 대상자는 Setelah ketua sidang mengumumkan penundaan bebasnya, ketua Ji jadi emosi pada Lee karena ia telah menjebaknya. 오정그룹 지동만 회장의 Di rumah sakit, Park menonton berita jika ketua Ji ditunda pembebasan bersyaratnya. 한신아, Dengan tertundanya ketua bebas, tentu pengacara Seo dan Pak Son yang kena getahnya. Mereka berdua selalu jadi samsak ketua. Selama ini, mereka juga selalu merendahkan kinerja pengacara Lee. Ini barunya holo ye. Ternyata Lee berpura-pura baik saja mendekati ketua Ji. 언니 일단 안에 있어. 왜 숨어? Esok hari, para reporter menyerbu rumah Won-mi karena gugatannya telah menyebabkan ketua Ji batal bebas. 정의 때문에 제가 Lee menepati janjinya untuk mengurus masalah agensi. Kini Won-mi senang karena CEO Jang dari agensi akan membayar sisa pekerjaannya, bahkan akan memperpanjang kontraknya. 다섯방으로 출소할 때가 됐다고 생각. Sejak diperpanjang kontraknya, Won-mi kini menerima banyak tawaran iklan. Tak hanya obat nyamuk, obat batuk, bahkan kaos kaki karet untuk menjaga kehamilan. Waduh, ia awalnya senang mendengar ada orang yang mengirim kopi dengan food truck. Tapi langsung mual setelah mengetahui jika ketua Ji lah orang yang telah mengirimnya. 마지막으로 즐기시라는 마지막이요? Ketua mengancamnya dengan mempermasalahkan masa lalu Won-mi. Ketua minta mantan istrinya mencabut gugatannya. Lalu Won-mi melaporkan hal ini pada Lee. Yang mengejutkan, jawaban Lee juga sama agar Won-mi mencabut gugatannya. 그러면 이제 어떡해요? 취하시죠. 에? 어차피 한 번은 만날 생각이었습니다. 변호사님 Setelah itu, Lee menemui ketua. Ketua masih heran mengapa Lee berkhianat padanya setelah ia mengabulkan menjadi juri pembebasan bersyarat. Sebelum pergi, Lee memberitahukan jika Won-mi akan mencabut gugatannya. Jadi ia bisa mengajukan lagi pembebasan bersyarat. 갑자기 연락도 없이 뭐 죄진 거 있어? Kedatangan Jun-wook, salah satu juri persidangan, menemui ketua. Lalu ketua memberitahukan berita baik padanya. Jika mantan istrinya akan mencabut gugatannya. Ketua tak ingin dikecewakan lagi oleh Lee. Ia meminta Jun-wook untuk membatalkan keanggotaan Lee sebagai juri. 심사관으로 위촉이 되고 나면은 해야 해촉할 수 있습니다. Hasil penyelidikan Pak Son, ia menemukan hal penting bahwa pengacara Lee dengan petugas lapas Seon saling mengenal satu sama lain. 천수범면 누명 뒤집어 씌워서 우리 가석방 추천을 막았던 교도관이지. Ketua ingat jika Seon adalah orang yang menghalangi pembebasan bersyarat anaknya, lalu dipitnah dan dicopot dari jabatannya. Pengacara Lee telah menganggap Seon sebagai ayahnya. Ketua kini paham apa yang direncanakan Lee dengan berpura-pura mendekatinya. Di malam hujan petir, seseorang dengan jas hujan menyerang Lee hingga kepalanya bocor. Untunglah segera dibawa ke rumah sakit. Lee tak mau melaporkannya ke kantor polisi karena pelaku menutup wajahnya. 집에 들어가는데 경찰에 신고하셨어요? 그건 뻔히 다 아는데. Ya, paling juga ulah orang suruhan ketua Ji. Lee yang masih terluka bukannya beristirahat, ia malah datang menemui ketua. Dengan sengaja Lee memperlihatkan kondisi dirinya, tanpa mau meminta maaf pada ketua. Lee jadi emosi setelah ketua menyinggung nama Seon. 따라서 아직 살아있는 것 같아? 천수범, 다 지난 일이야. 가볼 겁니다. Ia jadi yakin jika orang yang telah memfitnah Seon adalah ketua. Di bagian lain, seorang pria stres naik di antara tiang-tiang penyangga. Soyun mendapat laporan untuk segera mengecek ke TKP. 뭐야? 여기 근처 아니야? Mungkin karena nomor togelnya tak kena, ia jadi berniat bundir. Tiba di TKP, Soyun mendapat penjelasan, semua ini dikarenakan kesalahpahaman.
Pria ini bernama Yang Bok, ia nekat meloncat dari atas. Soyun menemui pimpinan perusahaan bernama Pak Yong. Ternyata insiden itu dikarenakan kasus pencurian jam tangan. Yang Bok dituduh Pak Yong orang yang mencuri jam tangannya. Tuduhannya tanpa menyertakan bukti. Hingga kini jam tangannya belum ditemukan. 내 시계! 시계요? 사장님. 어디 숨겼어? 안 된다니까. 하고 고래고래 소리치면서 Berita di televisi menyiarkan tentang aksi Yang Bok. Bukannya tewas, ia malah kini terbaring di rumah sakit. Lee menjenguknya, tapi Yang Bok masih tak sadarkan diri. Saat masih jadi tahanan, anak Yang Bok datang menemuinya. Ia kecewa karena si anak ingin memutuskan hubungan dengannya. Dikarenakan anaknya akan segera lahir, ia tak mau cucunya mempunyai kakek di penjara. Jadi anaknya akan memberitahukan cucunya jika kakeknya sudah meninggal. Duh, tega. 마지막이 아닐 겁니다. Lee memberitahukan jika Yang Bok dapat mengajukan pembebasan bersyarat untuk bertemu kembali dengan anaknya. 좋아요. 자, 이번에는 네. Di tempat lain, Won Mi masih sibuk dengan syuting iklannya. Ia terganggu dengan kedatangan pengacara Seo yang memaksa Won Mi untuk segera mencabut gugatan pada ketua. Lee dan asisten mendatangi kantor Pak Yong untuk menggali informasi apa yang sebenarnya terjadi. 나는 좀 안쪽 들어볼 테니까 사무장님은 대표실로 바로 가고. Sementara Lee mencari tahu dari teman-teman Yang Bok, ancaman seperti apa yang selalu didapatnya. Tapi semua pegawai tutup mulut. 뒤통수 세게 얻어맞은 거죠. 예? 뭐 어느 정도는요. 힘든 점 있으십니까? Lalu Lee menemui Direktur Choi, kelompok rentenir kejam untuk menjebak Pak Yong. 수고해드리겠습니다. Won Mi datang menemui Lee untuk melaporkan kedatangan pengacara Seo yang mengancam dirinya. Won Mi harus mencabut gugatannya paling lambat besok. Jika tidak, Ketua Ji tak dapat mengajukan pembebasan bersyarat. 지동만 가석방 기간이 한 달이나 더 네. Mengetahui Won Mi akan pergi ke Itali membuat pengacara Seo kelabakan. Ia harus menyusulnya ke bandara. 이태리를 간다고? 언제? 알았어, 끊어. Di bandara, Won Mi sengaja menjebak Seo yang sedang berada di bandara dengan ditemani Hwang. Sementara Won Mi sendiri pergi dengan Lee. Nah, kena dah loh. Lagi-lagi Seo apes harus diocehi ketua, karena ia harus menunggu sebulan lagi untuk pembebasan bersyaratnya. 내가 여기 한 달 더 틀어박혀서 제대로 한 게 뭐야? Sementara Pak Son ditugasi untuk menangkap Jun Hak. Di waktu bersamaan, Soyun mendapati ponsel Jun Hak aktif. 밝혀졌어요. Jadi mereka tahu ada di mana posisi Jun Hak yang memang sedang dicari polisi. Jun Hak sendiri tak menyadari jika ia sedang ditarget. Kedatangan Soyun di tempat Jun Hak bertemu dengan orang suruhan Pak Son. 언제 막아? Hingga mereka jadi berkelahi. Saat mereka berkelahi itulah Jun Hak kabur dari polisi. Sayang tertangkap basah Pak Son yang langsung menampolnya. Bu Choi memanggil orang-orang terbaiknya dalam berjudi untuk mengerjai Pak Hong yang hobinya berjudi. Ia mengenalkan pada Lee untuk memancing Pak Yong. 목소리 깔지 말고. Terlebih dahulu Bu Choi menangkap asistennya dan memberitahukan di mana lokasi judi itu akan berlangsung. Sementara Lee baru tahu jika Naekyong orang yang bertanggung jawab membuat aturan syarat penentuan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang lebih mementingkan anak-anak konglomerat agar bisa lebih cepat dibebaskan dari lapas. 2016년에는 Rupanya Direktur Choi telah menyiapkan tempat perjudian yang akan digunakan Pak Yong. 벗겨 먹어야 제맛이거든. Dengan dibantu asisten Pak Yong sendiri agar ia tak curiga. Sementara orang-orang yang berjudi di sana adalah orang-orang Bu Choi sendiri. Singkat cerita, Pak Yong datang membawa uang 1 tas. Ia tak curiga sama sekali. 그나저나 이변. Saat mereka bermain, Pak Yong menangkap salah satu pemain berlaku curang, hingga terjadi kekisruhan. Untuk meredamnya, Lee harus ikutan bermain judi dengan Pak Yong, dan meminta uang pada Direktur Choi untuk memodalinya.
아직 화장 아니죠? Dalam permainan awal, Pak Lee menang. Saat itulah Bu Choi masuk untuk menawarkan pinjaman pada Pak Yong dengan jaminan jam tangan mewahnya. 얼마면데? 큰 거 한 3장 정도. Dan permainan pun berlanjut. Tak diduga, gertakan Lee tak membuat Pak Yong takut. Ia terus ikut dengan tantangannya, dan berakhir Pak Yong yang memenangkan permainan. 쓰지도 못합니다. Di waktu yang bersamaan, tanpa sepengetahuan Bu Choi, tiba-tiba Soyun dan timnya datang menangkap mereka semua. 협조해주셔서 Kerjasama Soyun dan Lee dirahasiakan pada Bu Choi, sempat membuatnya ketakutan. Tapi setelah Bu Choi tahu jika itu rencana mereka, langsung saja Bu Choi ngoceh-ngoceh. Soyun memberitahukan setelah diinterogasi semua kaki tangannya akan dilepaskan. Di kantor polisi, Pak Yong diinterogasi. Jam tangan yang sebelumnya diributkan hilang tiba-tiba dipakainya. 그렇게 발뺌한다고 해서 달라지는 거 없습니다. 당신 그거 무고죄예요. 몇 푼 Pak Yong tak terima saat jam tangan mahalnya akan disita sebagai barang bukti. Kini mereka harus mengetahui apa hubungan juri pembebasan bersyarat bernama Naegyong dengan Pak Yong, yang selalu memanfaatkan korupsi untuk membebaskan anak konglomerat atau pejabat yang dipenjara. 인데 너 하나 좀 빼주라. 못 들은 걸로 할게. Sementara Pak Yong dibebaskan berkat pengacara yang dikirim oleh Naegyong. Di tempat lain, Pak Son memberitahukan ketua jika detektif Soyun ada di TKP saat mereka menangkap Jung Hak. 손 시장이 만나서 알겠습니다. 가석방 심사관들 접촉해. Ketua menyuruh Pak Son untuk memperingatkan Lee, dan pengacara Seo memastikan semua juri akan berpihak padanya untuk pengajuan bebas bersyarat kali ini. Kemunculan Lee dan Huang mengejutkan Pak Yong. 변호사 이한실입니다. 안녕하세요. 방 심사관이신 Ternyata keduanya orang ini yang telah menjebaknya. Lee sebenarnya sedang menyelidiki Yong Hwan, anak konglomerat yang dibebaskan bersyarat dengan cara menyuap. Setelah bebas, lalu Yon Hwang berpura-pura bekerja di tempat Pak Yong dan klub malam. Padahal Yong Hwan sendiri tak pernah datang ke kantornya. 출근을 해서 되지 왜 사진을 찍어서 졸리고 지랄이. Pak Yong yang sudah terpojok memberitahukan jika ia telah merekam Lee saat mereka berjudi. Menurut Lee, rekaman itu tak dapat dijadikan barang bukti. Lee mengingatkan bahwa Pak Yong telah meminjam uang saat di meja judi pada Bu Choi. Ia memberitahukan jika Bu Choi seorang rentenir kejam. Karena kondisinya terpojok, maka Pak Yong menemui Naegyong untuk meminta bantuannya. Sayang tak berhasil mendapatkan pinjaman uang 300 juta won. Lalu orang-orang Bu Choi menangkap dan membawanya. 무사할 줄 알았어? 돈도 안 가져왔어? 더 먹자. 더 먹을 수 있어. Bu Choi kesal karena Pak Yong mengabaikan panggilan teleponnya. Di bagian lain, Naegyong sedang melobi kepala lapas untuk memberikan pembebasan bersyarat anak kepala rumah sakit. Walau harus menyalahi prosedur, kedatangan Lee ke tempat yang sama malah sebaliknya. Ia mengingatkan kepala lapas agar anak kepala rumah sakit tak dibebaskan. 그래도 뭐 한번 확인은 해봐야 될 것 같아서 왔습니다. 헛소문일 거야. Sebagai profesor di kampus, Naegyong tak ingin namanya rusak. Ia berpura-pura tak mengenal Pak Yong. Lalu ia membuang SIM card-nya. Akibatnya, Pak Yong tak dapat menghubunginya lagi. 진짜 손절 치겠다는 거야 뭐야. Ia terus menuntut Naegyong agar segera memberikan bagian uangnya. Pak Yong terkejut melihat kedatangan Lee ke kantornya dengan memperdengarkan bukti-bukti yang akan memenjarakan dirinya. 그 사람이 뭐야? 누군지도 모르는 사람입니다. 여균 교수가 주도했지만 Lee meminta untuk membongkar semua termasuk peran Naegyong yang mengaku tak mengenal dirinya saat ditelepon. Lee juga mengungkapkan jika jam tangan mahal miliknya itu pemberian dari Naegyong. 저한테 받은 거 맞죠? 가석방으로 일찍 출소시켜주느냐? Di dalam kuliahnya di kelas, Profesor Naegyong menjelaskan mengapa pembebasan bersyarat harus dilakukan. Dikarenakan kapasitas lapas yang penuh. Selain itu untuk memotivasi narapidana agar menjadi tahanan teladan dan tak berbuat jahat lagi. 더 용이하게 할 수 있기 때문에. 변이 여긴 웬일이야? Kedatangan Lee di kelas membuat Naegyong terkejut.
Apalagi ia ikutan ngoceh di kelas. Jika pembebasan bersyarat sering juga disalahgunakan oleh juri. 분명히 필요한 제도입니다. 또 분명히 존재합니다. Karena mendapatkan uang suap dari anak konglomerat atau pelaku bisnis yang ditahan agar segera dibebaskan sebelum waktunya. Lee mendapati rekaman saat Naegyong dan Pak Yong sedang merencanakan pembebasan anak konglomerat yang menyalahi prosedur. 확실하니까 자수하시죠. Lalu meminta Naegyong untuk menyerahkan diri karena kasus suap. Lee mendapatkan saksi dari pegawai Pak Yong yang akhirnya mau buka mulut. Selama ini beberapa dari mantan narapidana dipekerjakan di tempat Pak Yong setelah diberikan bebas bersyarat. 범죄자 새끼를 걷었어 내가요. 모욕적인 말은 일상다반사였고 Namun faktanya mereka hanya dianggap budak dan selalu dibedakan dengan pegawai lainnya. Hinaan demi hinaan selalu didapatnya setiap hari dari Pak Yong. Mereka bahkan setiap hari dipaksa untuk lembur tanpa mendapatkan gajinya. Di hari insiden, Bong Kyu meminta gajinya pada Pak Yong. 월급 달라고 따졌습니다. 왜 또 월급 안 줍니까? Demi untuk membelikan mainan untuk cucunya. Tapi Pak Yong malah memfitnah Bong Kyu yang telah mencuri jam tangannya. Lee menemui anak Pak Yong agar ia mau menjenguk ayahnya yang masih dirawat di rumah sakit. Awalnya si anak tak mau karena ia telah memutuskan hubungan dengan sang ayah yang seorang narapidana. Namun Lee membawakan mainan untuk cucunya yang dibuat sendiri oleh Pak Bong Kyu. Setelah mendapatkan mainan darinya, barulah anaknya bersama cucu mau bertemu si kakek. 안녕하세요. 아버님께서는 잘생겼다. Dalam pertemanan bisnis, jika semua sudah terpojokan, tak ada orang lain yang mau membantu. Bahkan mereka pura-pura tak mengenalnya, padahal sebelumnya orang-orang itu mengaku teman dekat. Pak Son menemui Lee guna mengingatkan agar ia tak berulah lagi saat sidang pembebasan ketua yang akan berlangsung. Jika Seon ingin selamat. Setelah ancaman itu, esok harinya Lee menemui Seon di lapas. Sayang Pak Seon tak mau menemuinya. Rupanya di hari sebelumnya, Pak Son juga sudah menemui Seon untuk mengancamnya agar ia tak perlu bertemu lagi dengan Lee. 지금까지처럼 건강이 떨어지지 않게 주의해 주십시오. 아빠가 귀국을 허락해 주셨는데 Tiba-tiba Myung-sop diperbolehkan kembali tinggal di Korea. Ia dijemput pengacara Seo, lalu ia membelikan bunga untuk Won-mi. Won-mi yang GR mengira jika bunga itu pemberian pengacara Lee, tapi ia kecewa karena itu kiriman dari anak tirinya. Di lapas, Ketua Ji memanggil anaknya agar tak berulah lagi. Selain itu, Ketua memberikan jabatan Direktur Eksekutif Perencanaan di grup Ojung. Salah satu tugasnya untuk mengawasi jajaran eksekutif agar tak berulah. Baru juga diingatkan ayahnya tak berulah, Myung-sop malah menemui Jung-hak yang memang disekap ayahnya. Bukan hanya bertemu, Myung-sop malah berniat membunuh Jung-hak dan menyekapnya di dalam mobil yang terparkir dekat kali. 너희 새끼 오늘 죽어야겠다. Untunglah seseorang berhasil menemukannya hingga polisi jadi berdatangan ke TKP untuk menyelidiki apa yang terjadi. Sejak kriminalisasi penangkapan Seon di masa lalu, sejak itulah Lee harus membalas dendam pada Ketua Ji dan Myung-sop. 나라고 무슨 수가 있겠어. Karena semua petugas lapas tak dapat berbuat apa-apa. Desas-desus rumor di lapas malah memfitnah Seon yang telah mengedarkan narkoba untuk narapidana. Cerita ini membuat Lee jadi emosi pada teman-temannya karena selama ini mereka tak melihat langsung jika Pak Seon bertransaksi narkoba di lapas. Sementara informasi yang didapat Pak menunjukkan jika kasus Seon dianggap sebagai kasus luar biasa oleh para petinggi. Lee berusaha menekan Myung-sop agar mengakui jika Ketua Ji sebagai biang kerok penangkapan Seon. Dan mereka malah saling mengancam. Lee menyampaikan laporan jika pembebasan bersyarat untuk napi nomor 133 atas nama Myung-sop menyalahi prosedur. Tapi tak ada yang mau peduli dengan laporannya. 심사 대상자의 가석방은
Singkat cerita, dalam persidangan, Myeong-sop dibebaskan tanpa ada hambatan apapun. Kembali ke sekarang, polisi berada di TKP. 심상치가 않다. 바로 부검 맡겨. 알겠습니다. Soyun mendapati Jung-hak sudah tewas. Soyun tak yakin jika Jun-hak melakukan bundir, lalu meminta bawahannya untuk segera mengirimkan temuannya pada tim forensik. Setelah Nae-gyeong ditangkap, ketua harus menentukan siapa orang yang pas untuk menggantikannya dan meminta Pak Son untuk menyiapkan pelantikan anaknya. Di penjara wanita Canggu, seorang wanita bernama Eunji membawa anaknya bernama Soah yang masih kecil ikut tinggal di lapas. Masalahnya anak itu sering menangis dan mengganggu teman-teman narapidana lainnya. Keberadaan bocah itu malah membuat teman-teman saling pro dan kontra. 애가 어른 음식 먹으니까 입이 까끌거려서 그러는 거 아니야. 배가 차겠냐? 야, 지가 배고플 새가 어딨어. 지랄하지 마. Ia dipanggil kepala lapas dan memberitahukan Eunji walau ia masuk daftar pembebasan bersyarat, tapi tak ada jaminan akan lolos. Karena Eunji sendiri tak memiliki pekerjaan setelah bebas dari lapas. Eunji menolak permintaan Bu Kepala jika Soah harus diadopsi orang lain. 안 돼요. 절대 안 돼요. 더 나은 선택일 수가 있다고. 무슨 수로 수아 키울래? Sementara Pak Hwang meminta Lee untuk membantu meloloskan pembebasan bersyaratnya, karena ia tak mau dipisahkan dengan anaknya. Lalu Lee menemui Eunji, dan Eunji menceritakan apa yang terjadi di masa lalunya. Ia kabur dari rumah setelah situasi rumah seperti neraka. 고등학교 때 가출을 했어요. 탈출하듯이 뛰쳐나왔는데 Tapi rupanya tinggal di luar rumah tak seperti yang dibayangkan. Ia kedinginan dan kehabisan uang. Lalu ia kerja paruh waktu dan bertemu dengan Gyeongmin. Setelah bertemu dengannya, masalah makan dan tidur ia terjamin. Sementara pekerjaan yang didapatnya juga dari Gyeongmin. Karena kepolosannya, ia malah terjebak dengan pekerjaan penipuan karena ulah Gyeongmin. Yang lebih menyusahkan lagi, Bu Kepala Lapas memberitahukan jika ia hamil. 임신이야. 임신이라고요? 의무실이죠? Sejak masuk bui, perut Eunji mulai membesar. Setelah berbulan-bulan, hari kelahiran pun tiba. Ia dibawa ke rumah sakit untuk melahirkan. 병원으로 가게 되었습니다. Lee mengetahui jika ini kasus kali pertama yang dilakukan Eunji. Lagian nilai penipuannya juga tak seberapa. Eunji terus mempertahankan diri jika ia tak tahu apa yang dikerjakannya selama ini menyalahi hukum. Satu-satunya cara, Lee meminta Eunji harus mendapatkan sertifikasi pekerjaan dari lapas agar ia dapat dibebaskan bersyarat karena telah memiliki keahlian. 심사관님이 절 도와주신다고 했어요. Di lain tempat, Wonmi mulai menemukan masalah setelah ia mengerjai ketua Ji dengan membatalkan pembebasan bersyaratnya. Syutingnya tiba-tiba dibatalkan dan ia tak akan mendapat iklan atau main film lagi. 도대체 무슨 짓 한 거야? 광고 촬영 취소 소식 들었나 보네. 그 어떤 배역도 너한테 안 갈 거야. Tak ada cara untuk membantu Eunji, maka Lee lagi-lagi meminta bantuan Direktur Choi agar bersedia menjadi wali untuk Eunji. 보호자가 되라고? 호은지? 교도소에서 지금 복역 중인. Walau Bu Choi merasa heran karena ia tak mengenal siapa Eunji. Di bagian lain, Soyun belum mendapatkan petunjuk tentang kematian Jung-hak. Lalu ia mendapat telepon yang mengabarkan jika Myeong-sop telah kembali ke Korea 3 hari lalu. Soyun langsung mencurigainya karena Jun-hak tewas setelah Myeong-sop kembali ke Korea. Hari itu Myeong-sop tiba di kantor grup Ojung untuk mengikuti pelantikan. Suasana hati Myeong-sop mendadak memburuk setelah Soyun datang ke acara penyambutannya. 한국 들어오길 그렇게 기다렸는데. 지명섭 씨가 최저와 건든 거 아닙니까? 마약 공급책. Kesempatan itu lalu dimanfaatkan para reporter untuk meliput berita buruk Myeong-sop. Kejadian barusan membuat Pak Son akan mendapat masalah baru dari ketua. Sudah pasti termasuk Seo sebagai pengacaranya akan mendapat hal yang sama. 리포 또 뭐 있어? 하여간 걸 수 있는 거 다 걸어. 알겠어?
Sebelum Soyun menyelidiki Myeong-sop, ia lebih dulu meminta Seo untuk mengajukan gugatan perbuatan tak menyenangkan pada Soyun. Dengan terpaksa, Bu Choi datang ke lapas untuk bertemu Eunji. Tentulah si Eunji bingung dan terkejut, tiba-tiba ada orang yang mau bersedia jadi walinya. 저 꼬맹이 보호자는 당연히 너고. 자가 되어주신다고요? 아 울지 마. Walau selama ini Bu Choi orangnya kejam, tapi ia masih memiliki hati setelah mendengar cerita Eunji. Jika ia kabur dari rumah karena sering dipukuli ayahnya yang seorang pemabuk. 아빠가 그 길로 그 지옥 같은 집에서 뛰쳐나왔고요. 매일 술에 취해 있었고. Lalu Bu Choi meminta nama dan nomor telepon siapa orang yang telah menghamilinya. Setelah Bu Choi pergi, lalu Pak Hwang datang menemuinya. Ia memberitahukan jika anak buah Bu Choi akan sering datang ke lapas untuk mengunjunginya, karena kunjungan besuk akan dipertimbangkan untuk pembebasan bersyaratnya. Sementara Eunji sendiri terus belajar memasak dan menghafal resep-resep masakan. Mengetahui anaknya berulah kembali, Ketua Ji jadi marah. 네가 죽인 거 맞아? 놈은 미리 애초에 싹을 잘라버리는. Padahal ia telah memberikan jabatan di kantor. Semua dikarenakan gara-gara artikel keburukan Myeong-sop telah diterbitkan. Ia menyalahkan Soyun karena detektif wanita itu telah menuduhnya. Di masa lalu, Ketua Ji sudah susah menutupi pembunuhan adik Soyun yang dilakukan anaknya di bar. Ketua mengingatkan jika Myeong-sop membahayakan perusahaannya, maka ia tak segan-segan akan menghabisinya. 택시인 줄 알아요? 빨리 내려. 봐줄 만한 거였어. 응, 다행이다. Tak butuh waktu lama, Bu Choi menemukan Gyeongmin, orang yang telah menghamili Eunji. Awalnya ia menyepelekan, tapi setelah tahu ada banyak bodyguardnya, barulah ia nyaho deh. Gyeongmin mengaku mengenal Eunji, tapi ia tak tahu jika Eunji melahirkan anak. Setelah itu, ia mendapat kabar dari Gyeongmin jika Gyeongmin senang memiliki anak dari Eunji. Ia bersedia untuk merawatnya. 우리 통화부터 하자. 전화해줘. 오빠한테 Lalu Eunji memberikan surat yang ditulis Gyeongmin pada Lee. Selama ini ia mengaku tak tahu harus mencari Eunji kemana. Lee mendapat penjelasan dari Bu Choi tentang Gyeongmin. Jika ia sungguh-sungguh akan merawat anaknya, bahkan akan tinggal bersama. 그게 말이야 요상하게 찜찜해. 일인 줄 알았으면 은지한테 제가 하라고 안 했을 텐데. 너 소개해준 일이 보이스피싱인 줄 몰랐다는 거. Gyeongmin juga tak tahu jika pekerjaan yang diberikan pada Eunji melawan hukum. Tapi ada sesuatu yang janggal dari pengakuannya. 딸이니까 제가 책임은 져야죠. Sementara, Eunji mendapat sertifikat lulus untuk menjadi koki masakan Korea. Gyeongmin tak menyadari jika anak buah Bu Choi terus mengawasinya. Ia akan memanfaatkan lagi Eunji setelah bebas dari penjara untuk dijadikan kembali kambing hitam atas penipuan barunya. 수하는 날 잡아와서 먹다가 빵에 보내면 Semua ocehannya didengar oleh Bu Choi, yang sudah pasti ia geram banget tuh. 맞아. 잡아. Ternyata Bu Choi memiliki nasib yang sama dengan Eunji, di mana ayahnya juga seorang pemabuk bahkan hingga tewas. Sialnya, sang ayah meninggalkan hutang di mana rentenir itu menuntutnya untuk melunasi sisa hutangnya, hingga membuat Bu Choi marah. 내가 왜? 언니가 다 써버린 돈을 왜 내가 갚냐고. Keberaniannya membuat rentenir itu malah memberikan pekerjaan untuk bekerja sebagai bawahannya. Itulah sebabnya mengapa Bu Choi kini jadi rentenir kejam. Lalu Bu Choi memberitahukan Lee jika Gyeongmin hanyalah pecundang yang tak bisa diharapkan. 내가 경찰에 넘겼어. 왜요? 그 새끼 보이스피싱 조직원이었어. Esoknya, Bu Choi memberitahukan Eunji jika Gyeongmin telah diserahkan ke polisi karena ia bagian dari kelompok penipu. Bu Choi meminta Eunji untuk bisa bangkit dan merawat anaknya sendiri. Bocah yang tadinya masih di dalam perut, kini sudah hampir bisa berdiri sendiri, tapi tak tahu siapa ayahnya. Myeong-sop mendapat informasi penyebab ayahnya batal mendapatkan pembebasan bersyarat tempo hari. Lalu Myeong-sop menemui Lee di kantornya. 회장님 왜 못 나왔어? 어떻게 오셨어요? 또 먹고 살기 힘들다더니.
Awalnya Lee mengira jika kedatangan Myung-sop tak lebih hanya akan mengancam dirinya. Tapi yang didengarnya malah sebaliknya. Kali ini Myung-sop malah ingin mendukung Lee untuk tetap menahan ayahnya di penjara. 가석방으로 출소하고 뭐 이러면 안 되거든요. 모실 수 있으면 너무 좋고. Sebelum sidang pembebasan bersyarat dimulai, Lee menemui Eunji lebih dulu untuk memberikan semangat jika Eunji telah masuk dalam persyaratan bebas bersyarat. Dengan dipecatnya Naegyeong sebagai juri, posisinya diisi pengacara Seo. 어때? 깜짝 놀랐어? Lee merasa jika bergabungnya Seo akan jadi masalah buatnya. Narapidana nomor 233 dihadirkan yang tak lain adalah Eunji. Hasil keputusan sidang, 2 juri menolak dan 2 juri menyetujui termasuk Lee. 저 딸아이를 키우고 있는 입양보내야 할지도 모릅니다. 허은지라고 합니다. Kini juri terakhir harus memutuskan apakah Eunji dapat bebas atau tidak. Semua tergantung pada pengacara Seo. Lee tentu akan kalah karena Seo pasti akan menentangnya. 이모 절대 잊으면 안 돼. 선물해주신 옷이야. 수아 인정하면 영 이별인데. Di waktu sebelumnya, di saat Eunji akan meninggalkan lapas untuk menghadiri persidangan, teman-teman sel bahkan petugas lapas merasa campur aduk antara sedih, terharu, dan bahagia untuk mendukung Eunji. 적격입니다. Di luar dugaan, Seo malah membebaskan Eunji. Keputusan ini tak diduga oleh Lee. Jika pengacara Seo akan mendukungnya. Setelah keberhasilan Lee membebaskan Eunji, Pak Hwang dan pengawal Bu Choi yang badannya besar ikut-ikutan menangis terharu. 싶은 거는 나야. Hingga membuat Bu Choi ngoceh. Seharusnya ialah yang menangis bukannya si Bagol. 상승 떨지들 말고 빨리 가. 그리고 저기 Lalu Bu Choi mengajak Eunji dan anaknya ikut dengan mereka. Eunji yang sudah memiliki keahlian memasak membuat masakan guksu untuk mereka. Bu Choi terkejut setelah mencicipi makanan buatannya yang begitu enak tenan. Alasan Seo membebaskan Eunji karena ia mengaguminya saat video Eunji dan anaknya viral di medsos. Ia tak menyangka akan bertemu di persidangan. 야, 국수 먹으러 왔어? 뭐 Lalu Bu Choi menemui si Ah Juma pemilik resto guksu langganannya untuk menitipkan dan mengajari Eunji agar bisa mandiri. Kedatangan Myung-sop ke kantor polisi untuk menuntut Soyun atas perbuatan tak menyenangkan dan menyebarkan berita bohong. 서동훈 변호사님. 님에 대한 이 악의적인 허위 사실 Di luar dugaan, Soyun tak kalah nyali. Ia jadi tambah bersemangat untuk menyelidiki Myung-sop. Di resto, Lee dan Soyun sedang mencicipi hidangan guksu buatan Eunji. Tiba-tiba Bu Choi juga datang menemui mereka, rupanya atas undangan Lee. Awalnya Soyun dan Bu Choi memang tak akur. Namanya juga polisi dan rentenir. Soyun memberitahukan kematian Jung Hak bukannya bundir, tapi emang ada yang membunuhnya. Masalahnya Soyun kurang bukti. Mayat Jung Hak ditemukan di dalam mobil bodong. 뭐 어떻게 도와줘? Pas benar, karena Bu Choi memiliki teman yang ahli dengan mobil bodong. Lalu ia mengajak Soyun untuk menemuinya. 연락도 없이. Di tempat lain, Pak membawa dokumen kunjungan Pak Seon pada Lee yang ternyata Seon selalu dikunjungi Pak Son. 손홍준? Mereka menduga ada sesuatu yang harus dicari tahu dari Pak Seon. Masalahnya Pak Seon tak mau menemuinya lagi. Jadi Lee harus mencari cara lain. Kembali ke Soyun, ia mendapat informasi jika mobil bodong yang dicari harus diselidiki di tempat penjualan mobil rongsokan yang diperbaiki dan diberi plat nomor. Akhirnya mendapatkan satu tempat yang dicurigai. Lalu mereka mendatangi tempatnya. Dan dari rekaman CCTV, mereka menemukan pria dengan sepeda motor yang baru saja bertransaksi dengan pemilik tempat rongsokan. Singkat cerita, pengendara motor kembali datang ke lokasi rongsokan. 23위 5884. 드디어 면상을 보네. Walau mendapat perlawanan, mereka dapat menangkapnya dengan bantuan Bu Choi. 너구나.
Pria bernama Lim diinterogasi Soyun. Ia hanya bertugas mendapatkan mobil bodong saja, tak terlibat dengan pembunuhan Junhak. Dengan triknya, Soyun berhasil membuka mulut Lim jika Junhak dibunuh karena menyimpan bukti rekaman video. 정그룹에서 널 가만두지 않을 텐데. 거기 뭐가 찍혀있는 줄 알고. Di bagian lain, Won-mi sempat salah paham pada Myung-sop karena selama ini memang selalu cari gara-gara padanya. Kali ini Myung-sop mengajak Won-mi bekerja sama karena hanya mereka berdua yang mengetahui kelemahan Ketua Ji. 가장 잘하는 사람 우리 둘이잖아. Tentu Won-mi menolak berurusan dengan Ketua Ji. Maka si Myung-sop pun marah. Kembali ke masa lalu, saat di bar, adik Soyun bernama Dayun sedang bersenang-senang bersama teman-temannya. Kelincahan dan keceriaannya membuat Myung-sop tertarik dan ingin mendekatinya. Lewat pegawai bar, akhirnya Dayun diundang masuk ke ruang VIP untuk bertemu Myung-sop. Myung-sop yang sebelumnya sudah memasukkan bubuk obat tidur pada minumannya hingga membuat Dayun tak berdaya. Myung-sop yang juga sudah mabuk mendorong Dayun kuat-kuat hingga ia terjatuh tak sadarkan diri. Lalu Myung-sop menghubungi Pak Son untuk mengurusnya yang ternyata Dayun sudah tewas. Lalu ia meminjam mobil Pak Son. 저기 내놔. 바로 댁으로 가십시오. Dalam perjalanan, ia mengalami kecelakaan karena mengendarai mobil dengan teler berat. Soyun menghubungi adiknya tapi tak mendapat jawaban. Lalu temannya memberitahukan jika adiknya sudah berada di lemari es mayat. Berita ini membuat Soyun bersedih. Mengetahui pelaku pembunuh adiknya diduga Myung-sop, ia kehilangan kendali saat bertemu pelaku, hingga atasan mengeluarkan Soyun dari tim karena tak bisa berpikir jernih. Kembali ke masa kini, 결정적 증거는 이미 사라진 뒤였고 Lee yakin jika barang bukti langsung di TKP sudah pasti menghilang, karena Myung-sop dapat pergi begitu saja. Peristiwa ini hampir sama dengan yang terjadi pada Pak Seon, orang yang sudah dianggap ayahnya. Pak Seon dipitnah dan dijebloskan ke penjara karena Ketua Ji. Ia sebagai petugas lapas tak bisa berbuat apa-apa. Lalu Lee memberitahukan Soyun bahwa baru-baru ini Myung-sop menemuinya untuk memberikan penawaran agar mereka sama-sama menjatuhkan Ketua Ji. 무너뜨리자고. 말은 모르겠는데 Lee berniat akan menerima tawarannya bahkan untuk menjatuhkan keduanya. Untuk mengusik Myung-sop, Soyun memberitahukan jika ia telah menangkap Lim. Berita ini membuat Myung-sop terkejut. 그놈 내가 잡았다. Di lapas, Ketua juga marah-marah dan meminta Pak Baik mengurusnya agar ia bisa pergi dari lapas malam itu, dan meminta Pak Son untuk menghabisi siapa saja yang menghalangi Ketua. Esok harinya, di lapas Joksong di mana Seon dibui, seseorang menghampiri Seon untuk memberikan minuman yang sudah diberi sesuatu. Lalu ia memukul dengan besi setelah Seon terkapar dan berakhir di rumah sakit. Mendapat kabar, Lee segera menemui Seon di rumah sakit. Setelah mendapat tawaran dari Myung-sop untuk menjatuhkan Ketua, Won-mi mencari data rekaman penganiayaan Ketua, dan ia pun mendapatkannya. Karena hanya inilah salah satu cara untuk melawan Ketua. Pak Son melaporkan kondisi Seon yang dirawat di rumah sakit. Ternyata ini bukan ulah mereka. Untuk sementara waktu, Ketua membiarkan Seon jangan diganggu. Di rumah sakit, begitu siuman, Seon melihat Lee sedang menungguinya. Ternyata itu rencana Lee dengan sengaja melukai Seon agar ia dapat mengorek informasi di luar lapas. Lee meminta Seon agar ia berterus terang, karena sudah saatnya membuka apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Lee akan merekrut Pak Bae untuk menceritakan apa yang terjadi. Lalu Pak Seon menceritakan saat itu sebenarnya konspirasi Pak Bae dengan Ketua Ji.
di mana Myeong-sop selalu mendapat pasokan narkoba dan uang dari luar. Lalu Pak Bae memberikan kotak itu pada Seon. Mengetahui isinya uang suap dan bolpen, lalu Pak Seon mengembalikannya pada Myeong-sop. Ia tak ingin memberikan izin bebas bersyaratnya, tapi ia lupa membawa bolpennya kembali ke dalam kotak. Petugas kejaksaan yang sudah dihubungi ketua tiba-tiba menggerebek meja kerja Pak Seon dan mendapatkan barang bukti narkoba di dalam bolpen yang tertinggal. Hingga dengan mudah menangkap Pak Seon dengan tuduhan pengedar narkoba di lapas. Setelah Pak Seon ditangkap, Pak Bae malah mendapat promosi menjadi kepala lapas. Dengan bantuan Pak Jung Wook, wakil kepala kejaksaan, dan dia juga mendapat promosi sebagai kepala direktorat lapas. Lee akan membongkar konspirasi grup Ojung, termasuk atasan yang telah menerima suap darinya. Pak Seon harus bebas dari penjara sebelum batas waktu tuntutan berakhir, dan Lee akan membuktikan jika ia tak bersalah. 교도소에서 나왔다고요? 목은 응급치료인데 임종균. Lee memberitahukan Soyun jika ketua Ji keluar dari lapas dengan dalih butuh perawatan darurat di rumah sakit. Soyun curiga jika bebasnya ketua untuk menargetkan Lim yang sudah mereka tangkap. Benar saja, ketua detektif ternyata sudah bersekongkol dengan Pak Son. Ia meminta Soyun untuk melepaskan Lim karena tak mendapatkan bukti langsung. 뭐 더 하시고 싶은 말씀 있으세요? Lalu Pak Son melaporkannya pada ketua. Dalam 2 jam, Lim akan dibebaskan. Pak Son menyarankan agar mereka mengeksekusinya di sekitar pelabuhan. Kemunculan Myeong-sop menjenguk ayahnya membuat ayahnya marah. 그러니까 어떻게 알고 왔냐고. 멀쩡한 거 봤으니까 가. Apalagi ayahnya selalu dimonitor oleh anaknya, termasuk rencana sang ayah untuk menghabisi Lim. Di kantor polisi, Lim dibebaskan. Soyun mengingatkan jika dibebaskannya Lim, malah akan membuat dirinya terancam. 오히려 너를 성가신 꼴이라고 보고 잘라낼 것 같은데 최정학처럼. Grup Ojung tak akan membiarkan bebas berkeliaran, sambil memberikan kartu namanya jika ia butuh bantuan. Bebasnya Lim langsung dihubungi Pak Son yang mengajaknya bertemu di pelabuhan Incheon. Ia sudah menyiapkan segala kebutuhannya untuk kabur dari Korea. 손 실장 쪽으로 가면 형 죽어. Rencana ayahnya dibocorkan sendiri oleh Myeong-sop. Ia mengingatkan Lim agar jangan menemui mereka jika ingin selamat, tapi harus menemuinya. 이쪽으로 와. 내가 안전한 배 섭외해놨으니까. Sesuai perintah, Lim membuang ponselnya. Won-mi sudah lama mencabut gugatan ketua, tapi mengapa ia masih belum mendapatkan pekerjaan? Lee dibantu Park menjebak Pak Bae dengan menggunakan cara lama dengan memasukkan narkoba ke dalam bolpen, agar mau membantu mereka. 다니시겠습니까? Di pelabuhan, ketua mulai gelisah karena Lim tak datang tepat waktu. Apalagi Pak Son tak dapat menghubunginya. Sementara Lim lebih percaya pada Myeong-sop. Kembali ke lapas, Pak Bae mengakui kesalahannya dengan membantu grup Ojong. Tapi ia juga tak dapat melawan ketua, dan tak tahu jika Seon yang akan ditarget. Ia hanya menerima sebuah kotak dus dari Myeong-sop untuk diberikan pada Pak Seon. Tak ingin bawahannya ikut ditangkap, Pak Seon mengaku bahwa ialah pengedar narkobanya dan petugas lain tak ada yang terlibat. Pak Bae juga tak tahu jika bolpen itu berisi narkoba. Jung Wook meminta Pak Bae agar tutup mulut jika ingin selamat. Sejak kejadian itu, grup Ojung mengendalikan birokrasi pemerintahan, termasuk kejaksaan, kepolisian, dan lapas. Pak Seon meminta Pak Bae agar merahasiakan semuanya, biar Pak Seon yang menanggung semua. Kini satu-satunya cara untuk meluruskan semuanya, Pak Bae harus bersaksi tentang kejahatan grup Ojong. Dan satu-satunya cara harus melibatkan Jung Wook, karena ia yang memiliki bukti kejahatan grup Ojung. Di bagian lain, Lim dibawa Myeong-sop ke sebuah tempat. Soyun menemui Sung Ho di bar di mana adiknya tewas. Lain lagi dengan Won-mi, ia mulai melobi Pak Seo agar dapat membantunya. 그런 골칫덩이 보좌하느라고. 말이 나와서 하는 얘긴데 진짜 전문인 성격. Kembali ke Lim, Myeong-sop menyekapnya untuk mendapatkan rekaman video kejahatannya yang disimpan oleh Jung Hak.
Karena mengaku tak tahu, tak pikir panjang Myung-sop menembaknya. 진짜 어디 있는지 몰라? 나한테는 없어. 아씨, 알고 있는 형만 없어지면 된다 이거지. Sementara Ketua Ji menyadari jika ini ada campur tangan anaknya. Ia sudah mencurigai sejak anaknya datang ke rumah sakit. Karena tertangkapnya Lim dengan dibantu Bu Choi, maka Ketua Ji menyerang markas Bu Choi. Sementara Bu Choi sedang menjenguk Eun-ji. Bu Choi yang bernyali besar tak gentar dengan orang-orang yang menyerangnya, yang ternyata itu ulah Ketua Ji. 구멍가게 사장 면? 일수나 찍던 년이. Ketua meminta agar Bu Choi tak membantu pengacara Lee, tapi Bu Choi yang emang gokil malah menyerang Ketua. 딴 소문을 들었는데 꽤 똘똘해. Dalam perjalanan, Lee mendapat berita dari Hwang jika ada masalah di markas Bu Choi. Sayang panggilan Lee pada Soyun tak terjawab. Setelah mendapat penjelasan dari Sung Ho, lalu Soyun memeriksa kembali barang bukti milik Jung Hak. Yang ternyata kalung itu hanyalah USB. Setelah mengeceknya, ternyata itu rekaman adiknya Dayun saat bertemu dengan Myung-sop. Dayun sendiri sebenarnya masih hidup saat diperiksa Pak Son. Dalam razia di mobil, Pak Son tak menemukan Ketua Ji karena ia menggunakan taksi dengan melalui jalur lain. Ketua merasa kesal karena semua ini ulah Lee yang memonitor keberadaannya. Lee meminta Soyun untuk memeriksa CCTV guna mencari keberadaan Ketua. Ia harus dapat menangkapnya sebelum kembali ke lapas. Dan mereka menemukan Ketua Ji saat pindah menggunakan taksi. Sialnya Ketua Ji naik taksi yang supirnya patuh terhadap aturan lalu lintas. 거기 도착했으니까 앞으로 그냥 가. 신호 바뀐 거 안 보여요. Ia tak mau menerobos lampu merah padahal jalanan juga sepi. Menyadari taksi yang di depannya sudah terlihat, Lee sengaja menabrakkan mobilnya. Lalu berpura-pura memfoto kerusakan mobil tersebut. Ketua Ji terkejut karena itu ternyata ulah Lee yang sengaja menjebaknya. Berita tertangkap basahnya Ketua Ji menjadi sorotan media. Pak Hwang dengan semangat memojokkan ketua dan instansi terkait dalam penjelasannya. Berita ini membuat ketua emosi tingkat tinggi. Karena lukanya, Lee menjenguk Bu Choi yang dirawat di rumah sakit. Bu Choi senang karena Lee dapat mempermalukan Ketua Ji dengan menangkapnya di dalam taksi. 불러대면 되잖아. 이게 씨알도 안 먹힙니다. 그 때문에 빵에 더 썩으라고? Sementara semua orang diocehi ketua karena tak bisa meredam media. Hal ini juga akan menyebabkan masalah pada sidang pembebasan bersyarat ketua selanjutnya karena opini publik sedang memanas. Di tempat lain, Won-mi senang melihat mantan suaminya berpose seperti kucing tertangkap basah mencuri ikan. 이렇게 도파민 오를 날이 또 있겠냐 얘들아? 해코지할 수도 있잖아요. 지동만이 무슨 짓을 하든. Bu Choi mengirim orang-orangnya untuk menjaga Pak Seon di lapas, hingga ia aman dari gangguan narapidana lain. Sementara Soyun memberikan rekaman video adiknya saat berada di bar pada Lee, untuk disertakan jadi barang bukti. Pak Seon mengajukan peninjauan bebas bersyarat. Di tempat lain, Jaksa Junwook memastikan pada ketua jika Pak Seon tak akan lolos saat proses sidang nantinya. 그놈 심사 전에 정국장이 넘긴 증거들. Pak Bae yang telah bekerja sama dengan Lee menguping ocehan mereka. Lalu Pak Bae menjebak Junwook melalui Bu Choi dengan meminjam dana yang dibutuhkan. 알았으니까 정보나 줘봐. 근거 투자? 오늘까지? Untuk membeli saham. 할 때도 찾아놨어. 나는 오정그룹 설거지단 넣었어. 슬슬 덫으로 Tugas Hwang untuk menyisipkan video milik Suyon di acara konferensi pers. Sementara kepala detektif berkoordinasi dengan Pak Son untuk segera menyelesaikan kasus Pak Seon yang belum habis masa dakwaannya.
Lalu Pak Son mendapat kabar jika Myeongson akan melakukan konferensi pers tanpa diketahui ketua. Dengan diliput langsung oleh media televisi. Hari itu Myeongso mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf atas apa yang dilakukan ayahnya. Tapi semuanya jadi berantakan di saat ada video milik Lee yang sengaja disisipkan di acara tersebut. Hingga semua tamu terkejut. Apalagi Soyun dan tim menangkap mereka di acara tersebut. Bukannya mendapat transfer dana dari Bu Choi, tapi uang di rekening bank gelapnya malah raib. Lalu orang-orang Bu Choi menculik Jung Wook. Lee akan membantu mengembalikan uangnya, asalkan Jung Wook mau berkhianat pada ketua Ji. 돌려받을 차례지. 금을 돌려드리면 오정그룹 Berita di televisi membuat Won-mi terkejut. Ia jadi memahami mengapa ayahnya begitu marah pada Myeongso. Rupanya ia baru saja membunuh di bar. Di lain tempat, ketua mulai frustasi dengan ulah anaknya hingga ajudannya ikut ditangkap. Sidang pembebasan bersyarat Pak Seon dimulai. Hanya pengacara Seo yang tak datang, karena sengaja ditahan Pak Hwang dan orang-orang Bu Choi. Ia hanya mengirimkan hasil keputusannya lewat surat. Karena tekanan dari Lee sebelumnya, hingga Jun Wook mengkhianati ketua asalkan duitnya dikembalikan. Akhirnya Pak Seon memenuhi syarat untuk bebas bersyarat. 기대해요. 얼마든지. 어디서 났어요? 궁금하긴 한가 보구나. Ketua Ji tak diam begitu saja. Ia memerintahkan ketua detektif untuk menangkap Lee dan Park dengan tuduhan pengedaran narkoba di lapas. Sebaliknya, Myeongso dan Pak Sun dibebaskan dari tahanan. Tak hanya itu, markas Bu Choi juga digeledah oleh kejaksaan dengan dalih penggelapan pajak. 이렇게 막무가내로 넣으면 곤란합니다. 뭐든 걸고 넘어질 것 같습니다. Soyun terkejut melihat Lee ditangkap oleh atasannya sendiri. 변호사님이 여기 왜 나중에 다 설명드리겠습니다. Ia menyadari jika grup Ojung menggunakan cara-cara saat menangkap Pak Seon 3 tahun lalu. Atasan marah karena Soyun menangkap Myeongso. Selain itu, ia juga memiliki foto Soyun sedang bersama Bu Choi, seorang rentenir kejam. 그리고 너 방금 붙잡혀온 이한신 변호사랑 도대체 무슨 명백한 경찰 품위 훼손이야. 다행인 줄은 알아. Soyun akan diskor karena ulahnya. Kemarahan ketua sudah tak terbendung lagi. Ia menangkap siapa saja yang terlibat dengan penangkapan anaknya dan pembebasan Seon, termasuk jaksa Jung Wook, pengacara Lee, dan kelompoknya. Berita penangkapan Lee membuat Bu Choi dan Pak Hwang terkejut. Ketua bahkan mengerahkan pendemo bayaran untuk menggiring opini publik dengan memojokkan orang-orang yang ditangkap. Wah, pas bener dengan negeri Konoha. Soyun memberitahukan Bu Choi jika ketua menggunakan bukti yang dipakai sebelumnya untuk menangkap Pak Seon. Mendapat pertanyaan video rekaman pembunuhan di bar, Myeongso jadi menemui Won-mi guna meminta rekaman videonya. 그냥 영상이나 내놔. 무슨 영상? 아빠한테 맞을 때마다 찍어둔 동영상. Untunglah peran aktingnya dapat meyakinkan jika Won-mi tak memiliki rekaman yang dicari. Setelah dibebaskan, Pak Seon dijemput Soyun atas perintah Lee. Sebaliknya, Lee bersama Park mulai masuk bui. 것이 오정그룹이라서 Soyun membawanya ke kantor Lee guna membicarakan strategi menghancurkan ketua. Sementara Seo menjemput Pak Son yang juga dibebaskan, tapi ia tak boleh ke kantor dulu karena masih masa investigasi kepolisian. 오정그룹 지동만 회장을 포함한 4명의 경쟁이 정부는 Setelah 2 kali pengajuan pembebasan bersyaratnya batal, ia malah dapat gerasi dari presiden karena dianggap dapat membantu ekonomi pemerintah. 유명센 교도관의 억울함을 풀어주시. 네.
Mereka mulai melakukan perlawanan dengan mengadakan petisi di jalanan, dengan dibantu seorang reporter guna mempengaruhi pendapat publik tentang kejahatan grup Ojung. Pak Seon tampil sebagai saksi atas kriminalisasi yang dilakukan ketua. Di tempat lain, Won-mi juga mempengaruhi Seo agar ia dapat membantu membebaskan Lee. Tak diduga, Pak Bae tiba-tiba mengundurkan diri sebagai kepala lapas dan mau bersaksi sebagai mantan kepala lapas atas kejahatan grup Ojung. Sementara Pak Jung-wook masih di penjara, ia juga dipaksa harus menandatangani petisi yang mereka buat. Setelah berhasil menjebaknya, tim inspeksi menangkap kepala detektif dan menemukan barang bukti jam tangan mewah di mobilnya, hasil pemberian dari grup Ojung. Pak Son menemui Lee guna menanyakan mengapa ia begitu berani melawan ketua, padahal semua bukti pun dapat disingkirkannya. Karena petisi dan tertangkapnya kepala detektif, serta banyaknya saksi, mereka berhasil membebaskan Lee dan Park. Apalagi ia didukung oleh para wartawan yang menunggunya di luar lapas untuk mendapatkan penjelasan tentang kejahatan ketua. Pak Son datang membawa tas koper, paspor, dan tiket. Awalnya menyuruh Myung-sop untuk segera kabur dari Korea sebelum dicekal. Pak Son merasa telah dihina dan direndahkan oleh Myung-sop. Kali ini dia berlaku kasar walau ia anak ketua. Lalu Pak Son menghubungi Lee untuk menemui Myung-sop. Lee menemui Myung-sop di suatu tempat yang disekap Pak Son. Myung-sop sendiri tahu jika Lee telah bekerja sama dengan Pak Son. Ia menolak untuk negosiasi dengan Lee. 1 minggu sebelumnya, mengetahui ketua mulai terpojok, Won-mi menjenguk Lee guna memberitahukan bahwa ia memiliki bukti rekaman ketua yang dapat menghancurkan grup Ojung. Tak hanya pada Lee, ia juga memberikan kopi rekaman video itu pada ketua. Takut dengan bukti fatal yang dapat menghancurkan grup Ojung, ketua menghubungi Lee dan mereka sepakat bertemu. 최 배우님 다녀가셨군요. 한테 뭘 3 hari sebelumnya, video itu pun ditunjukkan pada Soyun dan Bu Choi. Hari itu mereka akan bertemu. Dalam perjalanan, Lee sengaja tak mengajak komplotannya. Namun Soyun dan kawan-kawan menyusulnya. Tiba di suatu tempat, hanya ada ketua yang ditemani Pak Son. Lee baru sadar jika ketua Ji hanya akan membunuhnya. Di bagian lain, teman-teman Lee sedang menuju ke tempat mereka, tapi dihambat ketua yang telah mengirimkan para preman. Myung-sop tiba di lokasi di saat ketua akan menembak Lee. Ia berniat menabrak ayahnya, tapi Pak Son menolongnya. Lalu Myung-sop mulai menghasut ketua jika Pak Son telah berkhianat. Ulah Myung-sop akan menembak Lee, membuat ketua marah hingga tembakannya meleset hanya mengenai lengan Lee. Di bagian lain, polisi berhasil mendapatkan jasad Lim yang sudah tewas. Lalu polisi menghubungi Lee jika jasad Lim telah ditemukan. Pembicaraan Lee membuat ketua jadi tahu jika Lim juga dibunuh anaknya. Pak Son memberitahukan jika Myung-sop menembak Lim dengan senapan ayahnya, tentu untuk menjebaknya. Karena mobil mereka terhalang truk, terpaksa Soyun lari menuju TKP. Tiba di lokasi, tembakan peringatan Soyun tak dianggap Myung-sop. Jadi ia menembaknya di hadapan ketua. Melihat anaknya ditembak, ketua pun menembak Soyun, tapi malah dihalangi Pak Son.
hingga ia yang terkapar dan tewas. Pak Son mengingatkan ketua jika semua telah berakhir. Setelah semuanya usai, media menyiarkan insiden itu. Myeongsop ditemukan tewas di dekat ketua Ji. Dengan tewasnya Myeongsop, bagaimana nasib grup Ojung? Ketua Ji ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan Pak Son. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada pembebasan bersyarat. 피고인에게 가석방 없는 무기징역을 Bu Choi menemui mantan bosnya yang dulu mengajaknya bekerja. Kini ia jadi petani. Sementara kedekatan Hwang dan Eunji semakin lengket. Di tempat lain, Soyun dan bawahannya mendapat promosi. 서윤. Pak Seo sedang bertemu dengan calon investor yang akan membeli grup Ojung. Kedatangan Bu Choi ke grup Ojung membuat pengacara Seo bertanya-tanya. 누구신데 이렇게 마음대로 보러 온 최화란이야? 몰라요. 너무 죄송해서. Rupanya Bu Choi lah investor yang membeli perusahaan Ojung. Sementara Pak Seon dan Pak bekerja kembali di lapas. Cerita ditutup saat mereka camping bersama. 어서 오세요. 정의로운 구조 지금 촬영하고 있잖아요.